orang. Saya dari STT Inteos, asli dari Sumatera Utara, Sidikalang. Mungkin di antara kita ada yang dari Sidikalang. Kira-kira demikianlah perkenalan saya ya. Ya, langsung saja. Saya juga mengucapkan terima kasih buat admin, para teman-teman sekalian yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Oke, saya berikan kita tema di malam hari ini, tujuan hidup orang percaya. Yang saya ambil dari Efesus 2 ayat 1-10. Namun sebelum itu, saya akan bacakan bagi kita Efesus 2 ayat 1-10. Demikian firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, teman-teman, saya lebih fokus di ayat ke-10. Tapi ayat 10 ini berkaitan juga dari ayat pertama sampai 9 gitu ya. Jadi kembali dengan judul yang saya berikan tadi, tujuan hidup orang percaya. Kata tujuan ini tidak asing bagi kita semua ya. Kita kerja pasti ada tujuannya. Kita kuliah pasti punya tujuan. Kita pergi ke rumah seseorang pasti ada tujuan. Ke toko, ke dapur aja kita pasti ada tujuan kita gitu. Jadi apa yang kita kerjakan itu pasti ada sasaran atau tujuan yang akan kita gapai gitu. Baik itu mendapatkan atau memuaskan sesuatu atau menggenapi sesuatu gitu. Nah, tujuan hidup orang percaya. Kalau ada muncul di situ kata hidup. Hidup berarti seluruh bagian-bagian dari hidup. Maksudnya gimana? Misalnya kaki, bukan hanya kaki dinamakan hidup. Tangan, bukan hanya tangan, tetapi seluruh. Jadi, perasaan, pikiran, kehendak, kehidupan sehari-hari kita itulah yang dikatakan hidup. Keseluruhan dari hidup kita gitu. Nah, orang percaya di sini berarti orang yang menaruh hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Kata percaya memang sederhana ya, tapi bukan Yesus Kristus gitu. Nah, kalau kita melihat di Efesus tadi yang telah kita dengarkan tadi, di sana menceritakan sebagaimana manusia diselamatkan gitu. Dahulu mati karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, tinggal di dalam dosa, mengikuti keinginan daging, keinginan dunia, mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa gitu. Jadi kehidupannya itu lebih dominan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Allah gitu. Nah, itu dikatakan di sana, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran itu.
hukuman dari ini semuanya seharusnya dimurkai gitu ya, karena sudah hidup di dalam dosa, pelanggaran-pelanggaran, seharusnya dapat murka. Murka itu dapat ada sesuatu imbas atau ada sesuatu yang harus ganjaran diterima mereka gitu. Itu dahulu. Tetapi kalau kita melihat di ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Jadi karena kekayaan Kristus ini, yaitu apa? Kasih-Nya yang besar itu. Kasih Yesus yang besar itu, yang seharusnya dimurkai, tapi karena kasih Yesus yang besar ini, dihidupkan dengan Kristus gitu. Yang seharusnya dimurkai, karena kasih Allah yang besar ini, akhirnya dihidupkan dengan Kristus. Apalagi, oleh karena kasih karunia-Nya diselamatkan. Di dalam Kristus dibangkitkan. Bahkan apa? Janji di sorga bersama-sama dengan Kristus. Nah, jadi apa yang dilihat dari sini? Di ayat selanjutnya dikatakan ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, teman-teman, yang kita lihat di sini apa? Kita adalah dahulu umat yang berdosa, yang seharusnya mendapat penghakiman atau dimurkai, tidak mendapat keselamatan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi karena kasih Allah yang besar itu, kita diselamatkan. Ditekankan di ayat 8. Keselamatan itu bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Jadi secara cuma-cuma diberikan kepada kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan. Nah, oleh sebab itu kita jangan memegahkan diri, jangan menyombongkan diri. Nah, kembali kepada tujuan hidup orang percaya, apa kaitannya dengan ini? Keselamatan yang sudah kita terima dari Allah ini, kebebasan yang sudah kita terima yang dari Allah ini, kasih karunia yang telah kita terima dari Allah ini, apa yang kita lakukan sebagai orang yang hidup di dalam Dia? Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus gitu. Ini yang perlu sekarang kita lakukan gitu. Jangan hanya kita memahami, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, aku sudah dibebaskan oleh Tuhan. Nah, tapi perlu kita garis bawahi, setelah aku menerima keselamatan itu, setelah aku diselamatkan oleh Allah kita yang baik itu, sebagai orang yang percaya, sebagai anaknya, apa yang hendak aku kerjakan gitu. Nah, dari semua itu, dari semua yang telah Allah lakukan kepada kita, di ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu, karena apa? Karena keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Kita ini buatan Allah. Buatan Allah itu maksudnya apa? Itu keselamatan yang telah Tuhan kerjakan itu. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Maksudnya di dalam loh, bukan di luar Yesus. Kalau di dalam, berarti Allah yang benar-benar menaungi. Kristus yang benar-benar menaungi. Kristus yang benar-benar berkuasa gitu. Aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang ini apa? Kalau memang Kristus yang benar-benar ada di dalam kita, kita di dalam Kristus, berarti semua aspek hidup kita itu harus menggambarkan kehidupan Kristus. Ya, harus menggambarkan kehidupan Kristus. Untuk apa? Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Ini untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, muncul tadi tujuan. Kenapa saya munculkan kata tujuan? Ini ada kata untuk di sini. Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa maksudnya di sini? Nah, pekerjaan baik berarti memuliakan Tuhan. Jadi tujuan utama orang percaya itu adalah memuliakan Tuhan. Maksudnya apa? Berarti segala sesuatu yang kita kerjakan itu memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Ketika kita menyadari hidup kita sudah diselamatkan Tuhan, berarti respon kehidupan kita juga, setiap kehidupan kita juga harus
Memuliakan Tuhan dengan cara apa? Kehidupan kita sehari-hari, di mana kita berada, di lingkungan mana kita berada, kita tunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan. Dengan cara apa? Misalnya, saya sebagai seorang kuliahan, bagaimana saya benar-benar pendidikan saya itu untuk memuliakan Tuhan. Sebagai seorang pekerja, bagaimana saya memposisikan diri saya sebagai seorang pekerja yang taat, yang benar-benar tidak neko-neko, sebagai seorang pemimpin yang benar-benar adil, sebagai seorang anak, bagaimana kita terhadap keluarga, orang tua kita, saudara kita yang lain, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, bagaimana tanggung jawab kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi pekerjaan yang baik di sini mengarah kepada bagaimana hidup kita itu memuliakan Tuhan. Ketika hidup kita memuliakan Tuhan, saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan itu, fokus kita itu kepada Tuhan, gitu. Nah, kalau misalnya kita di pemerintahan daerah, di pemerintahan, dimanapun itu. Ketika fokus kita kepada Tuhan, pasti tidak ada lagi yang namanya korupsi. Ya, ketika kita misalnya ada mengajar di sekolah, pasti ketika fokus kita kepada Tuhan, kita yang penting dapat gajian, bukan itu lagi. Tapi bagaimana supaya anak-anak itu semakin lebih lagi maju. Oh, ini kulakukan untuk Tuhan, gitu. Jadi dimanapun kita berada, pekerjaan apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi kita tulus melakukannya, tidak ada lagi neko-neko, gitu. Itu yang pertama, tujuan hidup orang percaya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan itu tetap Tuhan meskipun kita tidak sembah Dia. Tuhan itu tetap Tuhan meskipun kita tidak memuliakan Dia. Jadi kalau kita tidak memuliakan Dia, yang rugi bukan Tuhan, tapi kita sendiri, gitu. Ya, batu itu pun bisa Tuhan buat menyembah Dia. Jadi sebenarnya yang rugi itu bukan Tuhan, tapi kitanya, gitu. Yang selanjutnya, apa sih tujuan hidup orang percaya? Yang kedua itu, kita hidup di dalamnya. Situ ada dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, ini kemauan Tuhan. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup di dalamnya maksudnya apa? Berarti kita mengikuti maunya Tuhan. Maunya itu apa? Segala yang benar, gitu ya. Segala hal yang benar, pikirkanlah segala yang mulia, yang benar, yang suci. Itu yang dikehendaki Tuhan, gitu. Hidup di dalamnya berarti seperti yang saya katakan tadi, apa yang dimiliki Kristus itu yang ada di dalam kita. Kristus itu pengasih, Kristus itu penyayang, Kristus itu pengampun. Masa kita sebagai anak-anak yang hidup di dalamnya tidak mengikuti seperti itu? Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia, gitu. Serupa dan segambar berarti apa yang dimiliki Kristus itu kita harus miliki, gitu. Nah, jadi kalau Tuhan berkata jangan takut, ya mari kita ikuti, gitu loh. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini ketakutan mungkin banyak menghantui. Penyakit, mungkin nanti kelaparan dan lain sebagainya. Banyak yang akan menghantui atau membuat kita takut. Tapi firman Tuhan yang berkata jangan takut. Bagaimana kita mengimani ini atau mempercayai ini, gitu. Jangan bimbang. Firman Tuhan berkata rendah hati. Bagaimana kita tetap rendah hati dimanapun berada, ya, dimanapun di tempat kerja kita ini, di mana kita saat ini berdiri, rendah hati ini sangat diperlukan, gitu. Apalagi hidup di dalam Tuhan ini, hidup di dalamnya mengikuti maunya, misalnya apa? Hormatilah hari Sabat, gitu. Hormati hari Sabat. Seberapa besar di antara kita yang benar-benar mempergunakan waktunya atau mempergunakan hari Minggu itu beribadah kepada Tuhan. Mungkin saat ini nggak bisa secara